Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Mira Zafir dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan format laporan analisis dengan judul konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Fikih merupakan ilmu hukum agama Islam. Pelajarinya penting untuk mengetahui hukum dan aturan yang berlaku di agama Islam. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang fikih, pertama kita harus mengetahui konsep fikih dan bagaimana periodisasi perkembangannya hingga dapat dipelajari sampai saat ini. Presentasi ini dibuat untuk menerangkan lebih lanjut dengan sederhana materi yang dipresentasikan. Kedua, ruang lingkup pembahasan. Membahas kesempurnaan ajaran agama Islam melalui aturan fikih yang komprehensif, pengembangan sikap patuh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya, mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, tujuan pembahasan. Meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih komprehensif, menyebarluaskan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih komprehensif, menjadi toleransi kepatuhan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, memelihara sikap patuh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, mengkorelasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya, mendeteksi konsep fikih dan sejarah perkembangannya, meluas hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya, dan mampu mempresentasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Bab 2, pembahasan. Sesuai dengan judul, yaitu konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Yang pertama, konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun yang artinya secara bahasa seperti pemahaman mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan penciptanya. Definisi fikih secara Islam mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Berikut saya mencantumkan definisi fikih dari beberapa ulama usul fikih. Kedua, ruang lingkup fikih. Ruang lingkup terdapat pada fikih adalah hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Hukum yang dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ada juga dalam bentuk lain seperti sah, batal, benar, dan salah. Yang ketiga, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama, periodisasi perkembangan ilmu fikih merupakan tahap-tahap perkembangan ilmu fikih yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya sejarah Islam tumbuh dan berkembang di masa Nabi karena Nabi yang punya wewenang atas wahyu untuk mentasyrikan hukum dan berakhir dan wafatnya Nabi. Sumber asasi yang ada pada masa ini adalah Al-Quran. Tentang sunnah Rasulullah adalah berdasarkan wahyu ilahi yang turun padanya. Periode ini terbagi menjadi 2, yaitu periode Mekah dan Madinah. Yang kedua, periode sahabat. Periode ini dimulai setelah wafatnya Nabi, sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada masa ini hiduplah seluruh sahabat Nabi yang termuka mengibarkan bendera dakwah Islam. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat dan sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, periode tadwin. Pada periode ini, masa Abbasiyah yang disebut juga masa Muhajidin dan masa perkembangan pembukaan fikih, karena pada masa ini pembukuan dan penyempurnaan fikih. Masa ini disebut juga dengan masa keemasan. Yang terakhir, periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, nampaknya bermunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyrik
yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang terakhir, ibadah dan keterkaitannya. Pengertian ibadah. Menurut bahasa ada pengertian ibadah. Yang pertama itu taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Jadi ibadah itu adalah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, pengabdian mereka kepada Allah. Dalam pengertian yang sangat luas, ya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dasar tentang ibadah dalam Islam. Dasar tentang ibadah dalam Islam ada pada surat Az-Zariyat ayat 56, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi dasar tentang ibadah dalam Islam itu adalah supaya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang prinsip keempat, prinsip-prinsip ibadah. Ada niat beribadah hanya kepada Allah, ibadah yang tulus kepada Allah, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, keharusan menjadikan ibadah dibangun atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan pada Allah SWT. Ibadah tidak gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal hingga meninggal dunia. Jenis-jenis ibadah itu ada secara garis besar dari segi penyelaksanaannya, dari segi kepentingannya, dan dari segi bentuknya. Tujuan ibadah itu adalah membersihkan, menyucikan jiwa dan mengenal mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mengharapkan ridha Allah SWT, sehingga ibadah juga untuk kepentingan diri sendiri dan orang sekitar. Keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ibadah itu menempati posisi utama dan menjadikan titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apapun yang dilakukan manusia itu bisa benar ibadah, tergantung niatnya juga. Bab 3, hasil analisis. Jelaskan sederhana periodisasi perkembangan ilmu fikih. Periodisasi perkembangan ilmu fikih maksudnya adalah tahap-tahap masa berkembangnya hukum Islam. Terbagi menjadi periode Nabi Muhammad SAW, hukum Islam yang terbentuk dasari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Periode sahabat telah memiliki rujukan syariat sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adanya fatwa-fatwa yang diberikan oleh sahabat Rasul dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian, jadi ada nas yang jelas mengenai masalah tersebut yang mendasari ijtihad. Periode Tadwin, masa Abbasiyah, yang merupakan masa ke masa di mana terjadi pembukuan dan penyempurnaan ilmu fikih, juga lahirnya tokoh-tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Dan terakhir periode Taklid, masa di mana himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan kembali pada dasar tasyrik yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Ananda, kenapa interpretasi hukum suatu permasalahan para ulama masa berbeda? Karena saat itu para ulama masing-masing menafsirkan hukum dan memberikan pandangan teoritisnya terhadap suatu permasalahan, sehingga menyebabkan mazhab berbeda yang disebabkan oleh tafsiran pandangan para ulama masing-masing yang memiliki keistimewaan tersendiri. Yang ketiga, bolehkah menerapkan ajaran agama Islam tanpa mengikuti imam mazhab tertentu? Menurut saya sih boleh, karena asalkan jangan melenceng dari rukun Islam, rukun iman dan syariat Islam, juga sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan pendapat ulama dalam pelaksanaan suatu ibadah tertentu yang selain menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat? Adanya perbedaan pendapat bukanlah menjadi untuk saling menghina, mengolok dan menganggap pendapat lain lebih buruk, lebih rendah, bukan. Tapi coba kita untuk belajar menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, perbedaan pendapat ulama lain yang pengikut ajarannya juga. Kesimpulannya adalah ilmu fikih berkembang melalui masa ke masa.
mulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga periode taklid. Ilmu fikih sangat penting keberadaannya karena merupakan hukum dan aturan-aturan agama Islam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.